Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pewarisan sifat, yaitu pewarisan sifat monohibrid. Jadi teman-teman, dapat kita ketahui monohibrid berasal dari dua kata, yaitu mono dan hibrid. Mono artinya satu atau tunggal, sedangkan hibrid yaitu hasil perkawinan antara dua individu yang memiliki sifat beda. Maka monohibrid dapat diartikan sebagai hasil perkawinan antara dua individu yang memiliki satu sifat beda atau persilangan dengan satu sifat beda. Oke, teman-teman, jadi dapat kita simpulkan monohibrid itu adalah perkawinan antara dua individu yang memiliki satu sifat beda, teman-teman. Oke, agar lebih jelasnya kita lanjut ke soalnya, teman-teman. Nah, di sini ada soal yang pertama. Persilangan antara bunga anggrek warna ungu dengan genotip D besar dikawinkan dengan bunga anggrek warna putih dengan genotip D kecil. Warna ungu ditandai dengan gamet D besar, dominan terhadap warna putih ditandai dengan gamet D kecil. Tentukan rasio fenotip dan genotip dari persilangan tersebut hingga filial kedua. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada parental pertama atau induk pertama dari perkawinan silang monohibrid ditandai dengan P1 atau parental 1. Jadi di sini dapat kita lihat antara persilangan antara anggrek berwarna ungu disilangkan dengan anggrek berwarna putih dengan genotip D besar disilangkan dengan genotip D kecil. Adapun di sini fenotipnya adalah berwarna ungu dan berwarna putih dengan gamet D besar dan D kecil. Akan menghasilkan filial pertama atau keturunan pertama itu D besar D kecil. Selanjutnya, karena permintaan soal hingga filial kedua, maka kita harus silangkan lagi dari keturunan yang dihasilkan dari parental 1 sehingga mendapatkan filial 2. Kita lihat di sebelah ada parental 2. Parental 2 ini adalah indukan kedua dari hasil persilangan parental 1 yang memiliki genotip D besar D kecil disilangkan dengan genotip D besar D kecil. Di sini fenotipnya ungu karena yang dihitung adalah yang dominan. Maka hasil dari persilangan parental 2 dapat kita lihat di kolom di bawah ini. Jadi untuk mempermudah persilangan monohibrid, kita membuat kolom seperti yang ada di pojok kanan bawah. Maka kita akan mendapatkan genotip. Rasio genotipnya adalah 1:2:1, sedangkan rasio fenotipnya adalah 3:1. Oke, jadi tentukan rasio fenotip dan genotip dari persilangan tersebut hingga filial kedua. Jadi ini adalah hasil dari filial kedua, yaitu rasio fenotipnya dan genotipnya adalah 3:1 dan 1:2:1, teman-teman. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena rasio genotip ini adalah rasio yang menandakan banyaknya genotip yang dihasilkan dari perkawinan parental 2. Dan rasio fenotip ini adalah banyaknya variasi warna dari bunga anggrek tersebut. Maka di sini dapat kita lihat yang berwarna ungu atau
yang dominan adalah sebanyak 3 anggrek yang berwarna ungu, sedangkan yang berwarna putih hanya 1, sehingga rasio fenotipnya adalah 3:1. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Lord Adi merupakan petani cabai sukses yang mengelola lahan perkebunan hingga 10 hektar. Lord mencoba menyilangkan cabai merah M besar dengan cabai hijau dengan kode genotip M kecil dan menghasilkan keturunan cabai merah semua F1. Jika Lord menyilangkan sesama F1 dan dihasilkan sejumlah 10.000 cabai, maka berapakah jumlah yang memiliki genotip heterozigot? Baik, kita lihat di sini teman-teman. Di parental 1 kita menyilangkan antara cabai merah dan cabai hijau. Cabai merah memiliki genotip M besar dan cabai hijau memiliki genotip M kecil. Nah, di sini fenotipnya ada berwarna merah dan berwarna hijau. Gametnya adalah M besar dan M kecil. Maka hasil dari parental 1 yaitu filial 1 menghasilkan genotip M besar M kecil. Nah, sesuai dengan permintaan soal, kita diperintahkan untuk menyilangkan F1. Kita lihat di sini, teman-teman. Jadi, hasil persilangan dari parental 2 akan menghasilkan keturunan seperti di dalam kolom. Jika M besar dipasangkan dengan M besar, maka akan menghasilkan genotip M besar atau homozigot dominan. Jika M besar dipasangkan dengan M kecil, maka akan menghasilkan genotip heterozigot. Jika M besar dipasangkan dengan M kecil, maka akan menghasilkan keturunan heterozigot. Jika M kecil dikawinkan dengan M kecil, maka akan menghasilkan genotip homozigot resesif. Nah, jadi teman-teman, di sini dapat kita lihat rasio genotipnya adalah 1:2:1. 1 ini untuk homozigot dominan. Homozigot dominan itu ditandai dengan huruf besar, huruf M besar, sedangkan homozigot resesif ditandai dengan huruf M kecil. Heterozigot ditandai dengan M besar dan M kecil. Oke, kita lanjut. Jika Lord menyilangkan sesama F1 dan dihasilkan sejumlah 10.000 cabai, maka berapa jumlah cabai yang memiliki genotip heterozigot? Nah, untuk permintaan soal ini kita diminta untuk mencari berapa banyak genotip heterozigot, teman-teman. Maka kita harus menggunakan cara yang kedua. Di sini dari hasil persilangan yang kita lakukan sebelumnya, kita mendapatkan rasio genotip 1:2:1. Jika jumlah keturunan yang dihasilkan dari persilangan F2 sebanyak 10.000, maka berapakah jumlah cabai yang memiliki genotip heterozigot? Baik, kita perhatikan teman-teman. Di sini ada M besar itu homozigot dominan. Gimana cara kita mencarinya? Karena kita sudah tahu berapa rasio genotipnya. Banyak rasio genotip di sini adalah 4. Kita lihat di slide sebelumnya, itu ada 4 hasil dari persilangan parental 2. Yang ini pertama 1, 2, 3, dan 4. Nah, sehingga menghasilkan 1/4.
dikali banyaknya hasil persilangan dari parental 2 yaitu 10.000, maka dihasilkan cabai sebanyak 2.500 cabai. Sedangkan genotip heterozigot, rasio genotipnya adalah 2, maka kita tulis 2/4 dikali dengan 10.000 sama dengan 5.000 cabai yang memiliki sifat heterozigot. Nah, sedangkan cabai yang memiliki sifat homozigot resesif sama seperti homozigot dominan. 1/4 dikali dengan 10.000 sama dengan 2.500 cabai. Oke, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.